Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Menteri, Menteri UMKM pasti tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kita bicara tadi angka saja, data, itu kita segar karena mendapatkan ada informasi bahwa ada kekinian data. Nah kalau bicara soal tadi Sapa UMKM, itu sudah bekerja sama dengan kementerian mana, lalu bagaimana rencana ke depan supaya kemudian minimal UMKM-nya, semua UMKM 30 juta, 40 juta, 50 juta tahu dan memakainya. Ya, kalau kita kerjasama dengan semua kementerian, sekarang ini udah besok nih kita rapat koordinasi di level eselon 2 dan 3 dengan 30 kementerian lingkungan. 30? Ini kita udah mulai. Kementerian lembaga? Ya, kementerian lembaga. Ini udah mulai kita integrasiin dan tindak lanjutnya udah mulai berjalan. Tapi tentunya by proses ya, butuh proses ya. Kembali lagi bagi saya. Tapi yang terpenting Mas, semua upaya itu harus kita lakukan karena ini terobosan. Contoh, tahu nggak Mas, kenapa isu masalah pajak ini kan? Sebetulnya masalah pajak ini kan banyak kayak tadi Mbak Afi bilang, oh banyak masyarakat yang enggan gitu ya Mas ini. Karena kembali lagi tadi, ada distrust kan, yang kita harus suka nggak suka. Kita pemerintah hari ini harus berani ngomong ini bahwa ada distrust publik kepada kita, pemerintah. Makanya Pak Presiden directionnya clear kepada kita. Berikan yang terbaik untuk masyarakat, narasi besarnya keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Lu kalau nggak siap, mundur. Itu perintah Presiden. Berarti sekarang isunya posisi bolanya udah bukan lagi di presiden, bolanya di kita pembantu-pembantunya. Eksekutor lapangan. Untuk bagaimana mampu mengeksekusi ini semua. Kembali lagi kalau tanya ke saya, kenapa tadi kita susah sekali mengimplementasikan sebuah kebijakan atau insentif A? Tadi kan Mas bilang, oh jangan sampai nanti disusuin terus segala macam. Tapi semua menjadi bingung kita memulai dari mana? Karena tidak ada pendataan yang clear, yang berjalan secara konsisten, tepat sasaran. Jadi akhirnya implementasi eksekusi programnya tepat, gitu loh. Jadi kita nggak kayak berburu dalam sebuah ruang gelap, gitu loh Mas. Nggak meraba-raba. Makanya nih kita hadir nih dengan pemanfaatan teknologi nih, supaya pemetaannya jelas. Jadi misalnya tadi mereka yang udah dapat insentif, contoh tadi Mbak bilang itu yang ada beberapa UMKM yang memang mereka udah nggak bisa tumbuh, yaitulah yang masuk kategori super mikro dan ultra mikro. Gurem ya? Itu ada 12 jutaan itu yang 12 juta? di bawah binaannya PNM. Yang selama ini itu ibu-ibu yang dalam program Mekar tuh. Ibu-ibu. Mereka selama ini Mas dapat pinjaman 5 juta, 10 juta, ya itu hanya untuk ya pokoknya mereka masak, bikin kue, jualan kayak gitu, hanya untuk survive hari itu. Selama 15 tahun, aspirasi mereka, itu mereka minta bunga pinjamannya diturunin. Karena mereka itu rata-rata bunga pinjamannya 22%-an tuh. Bayangkan itu. Besar. Kemarin perintah Presiden udah jelas tuh kepada kita. Nah maksud saya yang kayak gini-gini kan jelas tuh direction Presiden. Pokoknya saya mau mereka-mereka ibu-ibu yang tergabung dalam program Mekar, bunga pinjamannya harus di bawah 10%. Ini afirmatif Mas, ini afirmatif dan ya kita eksekusi. Alhamdulillah pertama kali sejak 15 tahun, insya Allah nanti mereka dapat bunga pinjaman kurang lebih di antara 8-9%. Skemanya seperti apa saya pikir nggak perlu kita jelaskan di sini karena terlalu detail dan teknis. Tetapi ini adalah bentuk afirmatif yang di direction diperintahkan oleh Presiden dalam rangka untuk memberikan keadilan ekonomi dan memperkecil disparitas masyarakat di bawah dengan yang di atas agar segera mereka tumbuh naik ke atas dan yang di atas juga bisa menarik mereka yang ada di bawah. Jadi ini udah ada dua kebijakan di sektor UMKM nih, ojol yang dulunya mereka dapat 80%, sekarang 92%. Ini kita implementasikan. Nah sekarang yang kedua sedang kita eksekusi lagi untuk ibu-ibu Mekar yang ada di daerah-daerah tuh. Ada kurang lebih 12 juta tuh di bawah PNM. Nah ini Presiden udah direction jelas. Ini sekarang kita sedang atur skemanya. Tapi kembali lagi Mas, pada akhirnya ini semua kata kuncinya adalah implementasi dan pemanfaatan transformasi digital
dan pendataan yang jelas. Baik. Supaya terukur dan Iya. tepat sasaran. Itu yang mau saya tanyakan ke Mbak Afi. Mbak Afi, the Ya. devil are in details. Kan? Yes. Ketika konsep sangat baik seperti ini, pengawasan di lapangan itu kan menjadi kunci. Bagaimana kemudian driver ojol itu benar-benar dapat 92 daripada 80. Lalu bagaimana kemudian pengusaha UMKM ini benar-benar ya naik kelas begitu. Ya, Itu ya. bagaimana, Mbak? Ya, pertama adalah kita lihat tadi pengkategorian harus dipisah-pisah ya. Tadi mana yang memang bisa naik kelas, mana yang bisa jadi supply chain, itu akan beda-beda gitu. UKM itu harus kita bagi-bagi berdasarkan itu ya. Sehingga nanti polosinya nggak satu untuk semua, polosinya juga akan beda-beda gitu. Tailor-made begitu ya? Betul. Jadi misalnya untuk ultramikro itu beda concernnya. Terus kalau yang tadi supply chain beda, karena itu nanti sistemnya lebih ke insentif antara perusahaan besarnya dengan UMKM-nya gitu. Lalu nanti dari sisi agrobisnis juga begitu, karena agrobisnis sih menurut saya yang bisa digarap utama untuk menaikkan kelas, karena itu yang paling banyak orang miskin di sana gitu. Nah ini juga saya rasa bisa menjadi prioritas. Jadi kalau saya sih lihatnya harus ada prioritas dulu supaya kenaikan pendapatan ini bisa cepat dilakuin, karena pemerintah kan pengen 2045 nih Indonesia Emas tuh bisa meningkatkan pendapatan gitu. Benar. Jadi ini berdasarkan kategori ya. Yeah. Terus yang kedua jangan lupa juga kita ada swasta dan BUMN ya, yang juga harus kita pikirkan untuk dilibatkan ya. Betul. Dilibatkan bukan berarti untuk dirugikan gitu, tapi untuk bisa bekerja sama gitu. Nah ini mungkin nanti bisa membuka dengan tadi sapa UMKM tuh bisa nanti mempertemukan nih antara UMKM ini, karena beberapa perusahaan sudah melakukan sistem itu dan berhasil menaikkan kelas secara signifikan. Oke. Bahkan UKM-nya sudah bayar pajak. Nah kenapa itu nggak dilakukan terus untuk bisa lebih meningkat lagi ke depan gitu. Mbak Afi sedikit saja, ini terakhir. Sekian tahun yang lalu Pak Menteri, saya ingat ada Wakil Presiden Ya. yang sedang rapat itu Pak Maman buka sepatunya, ditaruh di meja, Oh, ya. ini buatan Cibaduyut katanya. Dan kemudian sekian waktu kemudian itu Semua beli. laris banget. Itu masih tetap bisa kita lakukan tidak di zaman sekarang? Menurut saya harus. Kenapa? Kan saya bilang tadi demand side itu penting. Nah, siapa sih yang menjadi demand? Ya para pejabat Baik. ya, yang menunjukkan bahwa kita tuh concern terhadap cinta produksi dalam negeri. Nah, mungkin Baik. kita perlu kampanye lagi tuh. Iya. Cinta produksi dalam negeri 100%. Berarti Pak Maman nanti kapan lagi Iya. kita lihat? Ada tambahannya, Mas. Ya, Kalau tadi apa sih? singkat saja Pak. Cintailah Produk-produk produk Indonesia, tapi bukan produk Oke, Indonesia. baik. Kita harap apa yang kita bicarakan malam ini Pak Menteri dan Mbak Afi bisa berguna untuk kemudian menjaga bisnis rakyat. Pak Menteri Maman, terima kasih sudah hadir. makasih. Mbak Afi, terima kasih Terima sudah hadir. kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.